Hai, Assalamualaikum. Welcome back di Hai Ica Roskal. Hari ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang menurutku adalah salah satu perjalanan terberat dalam hidup manusia. Lebih berat dari move on, lebih berat dari melepaskan, yaitu memaafkan. Dan sebelum kamu skip karena merasa topik ini terlalu berat, aku mau bilang satu hal dulu. Aku gak akan bilang ke kamu, maafkan saja, ikhlasin. Karena aku tahu gak semudah itu seperti yang diucapkan. Dan sekeras itu dirasakan. Jadi hari ini kita akan ngobrol jujur, pelan-pelan, dari hati ke hati. Ada nggak seseorang dalam hidupmu yang kalau namanya disebut, dadamu langsung terasa berat? Mungkin itu mantan yang pernah menyakitimu, mungkin teman yang pernah mengkhianati kepercayaanmu, mungkin orang tua yang pernah melukai hatimu tanpa mereka sadari, atau mungkin, dan ini yang paling berat, dirimu sendiri. Kita sering bicara soal memaafkan orang lain, tapi jarang ada yang ngobrol soal betapa sulitnya memaafkan diri sendiri atas keputusan-keputusan yang kita sesali. Hari ini kita akan bahas keduanya, karena keduanya sama-sama pentingnya. Banyak orang salah paham soal memaafkan. Mereka pikir memaafkan berarti apa yang kamu lakukan itu oke. Atau kita harus baikan dan berteman lagi. Atau aku harus melupakan semua yang terjadi. Tapi itu bukan artinya. Forgiveness yang sesungguhnya adalah keputusan untuk melepaskan beban amarah dan kepahitan dari dalam dirimu. Bukan demi orang yang menyakitimu, tapi demi kebebasanmu sendiri. Ada kutipan yang aku suka banget dari seorang filsuf. Memendam amarah itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Saat kamu menyimpan kebencian, orang yang menyakitimu mungkin sudah tidur nyenyak malam ini. Sementara kamu masih terjaga, masih memutar ulang kejadian itu, masih terluka oleh sesuatu yang sudah berlalu. Memaafkan bukan membebaskan mereka. Memaafkan adalah membebaskan dirimu. Tapi aku gak mau pura-pura memaafkan itu mudah. Karena kenyataannya enggak. Pertama, karena sakitnya nyata. Luka yang kita rasakan itu bukan lebay, bukan drama, bukan terlalu sensitif. Itu nyata dan butuh waktu untuk sembuh. Kedua, karena memaafkan terasa seperti membenarkan. Kita takut kalau kita memaafkan seseorang, itu artinya kita bilang apa yang mereka lakukan itu gak apa-apa. Padahal enggak. Memaafkan dan membenarkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Ketiga, karena ego kita melawan. Ada bagian dari kita yang merasa kalau kita memaafkan, kita yang kalah, kita yang lemah. Padahal justru sebaliknya. Dan keempat, karena kita belum merasa siap. Dan itu valid. Memaafkan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ini adalah proses. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi saat kamu memilih untuk memaafkan? 1. Tubuhmu secara harfiah menjadi lebih sehat.
Penelitian menunjukkan bahwa memendam amarah jangka panjang meningkatkan tekanan darah, melemahkan sistem imun, dan meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Saat kamu memaafkan, kortisol atau hormon stres dalam tubuhmu menurun. Kamu tidur lebih nyenyak, kamu bernafas lebih lega. Kedua, kamu mendapatkan kembali energimu. Menyimpan dendam itu menguras energi yang luar biasa. Setiap kali kamu memikirkannya, kamu menghabiskan energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang indah. Ketiga, hubunganmu dengan dirimu sendiri membaik. Terutama saat kamu belajar memaafkan dirimu sendiri. Kamu mulai bisa hadir dengan lebih penuh, mencintai dirimu dengan lebih tulus, dan melihat masa depanmu dengan lebih cerah. Keempat, pintumu untuk menerima hal baik terbuka lebar. Dalam konteks manifestasi, energi yang bebas dari kepahitan dan amarah adalah energi yang paling siap untuk menarik hal-hal indah ke dalam hidupmu. Memaafkan bukan satu momen. Ini adalah sebuah perjalanan. Dan ini beberapa langkah yang bisa kamu mulai hari ini. Pertama, akui bahwa kamu terluka. Jangan skip langkah ini. Sebelum memaafkan, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Iya, ini menyakitkan, dan aku berhak untuk merasa sakit. Jangan buru-buru menjadi kuat. Izinkan dirimu untuk merasakan dulu. Kedua, pahami bahwa memaafkan adalah pilihanmu, bukan kewajibanmu. Kamu gak harus memaafkan karena orang lain bilang begitu. Kamu gak harus memaafkan karena terlihat lebih rohani atau dewasa. Memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri saat kamu merasa siap. Dan hanya kamu yang tahu kapan itu. Ketiga, coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Ini bukan berarti membenarkan tindakan mereka. Tapi coba tanya, apa yang mungkin mereka alami sehingga mereka bisa melakukan itu? Seringkali orang yang menyakiti kita adalah orang yang juga pernah terluka dan belum sembuh. Ini nggak menghapus kesalahannya, tapi bisa membantu kamu memahaminya. 4. Tulis surat yang tidak perlu dikirim. Ambil kertas, tulis semua yang ingin kamu katakan, semua kemarahan, semua kesedihan, semua pertanyaan yang belum terjawab. Lalu, kamu boleh sobek-sobek, bakar, atau simpan. Proses menulis itu sendiri sudah sangat menyembuhkan. Kelima, memaafkan dirimu sendiri dulu. Seringkali kita lebih keras pada diri sendiri daripada orang lain. Kita menyalahkan diri atas keputusan yang kita buat di masa lalu. Pada saat itu, kita membuat keputusan terbaik yang bisa kita buat dengan informasi dan kondisi yang kita miliki saat itu. Kamu sudah cukup melakukan yang terbaik yang kamu bisa, dan itu cukup. Kamu cukup. Memaafkan bukan perjalanan yang lurus. Kamu mungkin akan merasa sudah memaafkan, lalu besoknya sakit lagi. Dan itu normal. Memaafkan adalah sesuatu yang kadang perlu kamu lakukan berkali-kali untuk luka yang sama. Tapi setiap kali kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang memilih dirimu sendiri. Kamu sedang memilih kedamaianmu. Kamu sedang memilih untuk tidak membiarkan masa lalumu mendefinisikan siapa kamu hari ini. Dan itu adalah salah satu bentuk keberanian dan self-love yang paling dalam. Kamu layak untuk bebas dari beban itu.
Kamu layak untuk damai, kamu layak untuk bahagia tanpa syarat. Makasih ya udah mau ngobrol soal hal yang berat ini bareng aku hari ini. Kalau video ini menyentuh hatimu, share ke seseorang yang mungkin lagi berjuang untuk memaafkan. Jangan lupa subscribe di Hai Ica Roskal ya, karena kita akan terus tumbuh bareng, ngobrol soal manifestasi, self-love, healing, dan semua hal yang membuat hidupmu lebih indah dari dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.